Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul Pertanyaan. Ada bentuk ucapan ketika seseorang berdoa, memohon dengan mengucapkan, marilah kita berdoa semoga Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat nanti. Apakah bentuk doa demikian akan terjebak kepada bid'ah dan syirik? Jawabnya akan kita bahas di bawah ini oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Sering kita dengar di antara ulama yang memimpin acara doa mengatakan, marilah kita mendoakan semoga kelak di akhirat nanti, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Komentar. Bila kita rujuk kepada Quran surah Az-Zumar ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a" dan seterusnya. Artinya, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Bila kita rujuk pada pernyataan Allah Subhanahu wa taala di atas, maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa syafaat itu hanya dari Allah dan kepunyaan Allah, atau hanya Allah yang bisa dan berhak memberikannya kepada siapapun. Kemudian, bila kita rujuk pada Quran surah Az-Zumar ayat 43, Allah menyatakan, "Amittakhazu min dunillahi syufa'a" dan seterusnya. Artinya, apakah mereka meminta syafaat kepada selain Allah? Dari ayat ini, jelas Allah Subhanahu wa taala bertanya mencurigai, apakah mereka yang berdoa itu meminta syafaat kepada selain dari Allah? Maka jelas dari ayat ini kita diperbolehkan meminta syafaat hanya bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk meminta syafaat hanya kepada dan dari Allah saja. Berarti meminta syafaat kepada selain Allah berarti mengingkari pernyataan Allah bahwa syafaat itu hanya kepunyaan Allah. Quran surah Az-Zumar 43 dan 44, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan serta mengancam barang siapa yang meminta kepada selain Allah, maka itu dianggap tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, alias ingkar. Komentar. Berdoa atau bermohon agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kelak di akhirat nanti, hal ini juga berlawanan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah menyatakan bahwa kita tidak dapat memohon sesuatu kepada yang sudah wafat. Misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, karena yang sudah wafat tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, apabila anak Adam mati, maka putuslah amalannya, kecuali dari 3 hal, dan seterusnya. Kita hanya bisa meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup. Dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka tidak dapat lagi kita meminta tolong kepadanya. Di alam barzah, orang yang wafat tinggal menunggu hari perhitungan di akhirat. Kalaupun ada kita berdoa, kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan, pertolongan, dan sebagainya kepada yang sudah wafat. Atau ketika di akhirat nanti, kita langsung meminta syafaat kepada Allah, dan Allah melalui nabinya akan menyampaikannya kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita boleh dan bisa meminta pertolongan, bukan syafaat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, setelah Nabi wafat, kita tidak bisa lagi memohon, berdoa kepada Nabi untuk sesuatu. Kita hanya bisa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila kita berdoa tentang syafaat, seharusnya seperti berikut. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbunyi semoga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya kepada kita melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komentar. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang menyebutkan kelak di akhirat nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada yang membutuhkan syafaat. Jawabannya, hadis tersebut tidak benar. Buktinya sebagai berikut. Al-Quran sifatnya qat'i, pasti benar. Sedangkan hadis sifatnya zanni, diragukan. Maka kita dahulukan beriman kepada apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan meninggalkan pendapat yang terdapat dalam hadis bila isinya bertentangan dengan ketetapan Al-Quran. Hal ini harus diimani atau diakui, di mana ketetapan hadis ditinggalkan. Rujukannya, ada hadis riwayat Bukhari yang menyatakan, seseorang datang tergesa-gesa menjumpai Aisyah radhiyallahu anha.
Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Aku dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, seseorang yang meninggal akan mendapatkan dosa akibat ratapan keluarganya atasnya." Untuk hadis ini Aisyah menjawab, "Maka kalian kembalilah kepada Quran Surah An-Najm 38 yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak akan mendapat dosa akibat dosa orang lain." Jadi, mungkin pendengaran kalian yang salah atas hadis itu. Jadi meskipun ada hadis yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya kelak di akhirat, hadis ini tidak boleh kita pakai atau diimani karena bertentangan dengan Quran. Surah Az-Zumar 43 dan 44. Kesimpulan, bentuk doa untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti bunyinya adalah sebagai berikut. Marilah kita berdoa, bermohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat nanti, melalui perantara Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, dengan bentuk doa seperti ini, kita terhindar dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pertama, bermohon kepada yang sudah wafat. Kedua, kita terhindar dari memohon kepada seseorang yang bukan pemilik syafaat, demi untuk kita tidak terjebak dalam merusak tauhid alias terjebak syirik. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.